Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal itu ya, ah corong udara yang bisa muter. Airnya mereknya macam-macam. Ada yang tornado, turbin, turbo, twister, vortex, cyclone. Alat-alat ini modelnya sederhana, ya ada yang rumit juga. Cara kerjanya adalah dengan memutar udara yang masuk ke throttle body. Jadi alatnya dipasang, ada yang sebelumnya filter, ada yang sesudahnya filter, ada yang sesudahnya throttle body atau karbu. Alat ini nambah tenaga, nambah iring. Ya tentu dengan caratan ya. Karena beberapa orang malah ngomong, oh pakai alat ini malah mengurangi tenaga ya, tenaganya nggak enak, nggak keluar gitu ya. Dan semua itu benar. Karena baik yang merasakan penambahan tenaga maupun yang merasakan kekurangan tenaga itu tidak mengalami pada situasi yang sama. Tenaga bertambah atau berkurang itu tergantung situasi atau lebih tepatnya cara pemakaian. Efek dari pemutar udara, vortex, tornado, twister itu sebenarnya bukan karena angin yang masuk itu berputar ya. Jadi ada teori bahwa alat seperti itu bisa nambah tenaga karena udara yang masuk makin banyak. Enggak ya, teori itu salah. Jadi bukan karena udara yang masuk makin banyak, tenaga itu nambah karena udara yang masuk makin sedikit. Kok aneh, udara masuk makin sedikit kok malah bikin kendaraan makin bertenaga. Tentu kita harus lihat dari dari bagaimana sih motor atau mobil itu menghasilkan tenaga. Motor atau mobil menghasilkan tenaga itu merupakan perpaduan udara masuk campur dengan bensin yang masuk. Perhatikan bahwa yang sering diatur itu adalah bensin yang masuk. Bensin yang masuk bisa diatur dengan karbu, bisa diatur dengan ECU kalau sudah pakai injeksi. Ngaturnya bisa presisi ya. Baik dari bukaan gas atau bahkan sampai ke RPM juga untuk sistem injeksi. Udara masuk, nah itu sulit dikontrol. Udara masuk itu dipengaruhi terutama oleh valve ya. Noken as mengatur bukaan valve. Kapan udaranya dialirkan masuk, kapan stop masuknya dari valve. Nah, yang jadi masalah adalah noken as ini tidak variabel. Dia ya wis keadaannya gitu terus. Walau mungkin ada beberapa solusi seperti misalnya variabel valve ya. Entah yang dirubah timingnya, bukaannya. Ada yang pakai solusinya variabel valve. Variabel valve sendiri biasanya ada 2 tahap ya. Dibagi menjadi yang RPM rendah dan RPM tinggi. Nah, 2 step saja. Penulis nggak pernah dengar yang 3 step atau yang variabel sepenuhnya. Mungkin ada timing, tapi timing kan beda dari durasi ya.
Padahal yang lebih penting adalah durasinya. Nah, karena seperti itu, maka kendaraan itu jadi apa ya istilahnya? Jadi harus mengorbankan salah satu. Yang namanya torsi atau tenaga maksimal itu dicapai dengan campuran udara sekian dengan bahan bakar sekian. Yang bisa maksimal dimasukkan ke ruang bakar itu misalnya volume udaranya, debitnya sekian gitu ya. Nah, kalau dioptimalkan ini debitnya hanya pada waktu RPM tinggi, maka debit udara pada saat RPM rendah nggak akan bisa maksimal. Begitu juga sebaliknya, kalau diutamakan untuk RPM rendah, yang debit udara di RPM tinggi nggak bisa maksimal. Karena ya ada hubungan antara durasi udara masuk dengan kecepatan udara masuk. Kecepatan udara masuk tergantung dari RPM juga, tapi ya terutama dari durasi lah. Yang terjadi adalah kalau misalnya durasi ini diatur cocoknya RPM rendah, ya RPM tingginya nggak pas. Kalau di setel untuk RPM tinggi, RPM rendahnya nggak pas, jadi ya trade off. Nah, sementara itu kendaraan di jalanan itu walau ada yang didesain untuk kecepatan rendah, mau nggak mau kita harus mengakui bahwa orang itu kalau lihat tenaga power itu cuma lihat maksimalnya berapa, nggak peduli itu dicapai kapan. Jadi orang itu misal, oh mobilku tenaganya 120 PS, 250 PS, sombong. Motor tenaganya 20 PS, sombong. Walau misal RPM dicapainya itu nggak pernah dipakai. Jadi misalnya kalau di mobil tenaga maksimal di 5000 RPM, padahal tiap harinya pakainya cuma 2000 RPM. Atau kalau di motor tenaga maksimalnya kalau untuk motor matic di 2000 RPM, padahal tiap harinya pakainya kecepatan 40-60 yang kalau dari sisi RPM wis dua kalinya, misalnya 4000 atau 7000, 8000 gitu. Untuk motor lagi juga gitu, motor bebek terutama, tenaga maksimalnya di misal 8000 RPM, padahal tiap harinya pakai 6000, 7000. Orang nyombong tenaga maksimal padahal itu bukan tenaga yang kepakai tiap harinya. Nah, menggunakan vortex, menggunakan pemutar udara, itu sebenarnya hanya membuat udara makin optimal ya, makin pas di RPM lebih rendah. Dan lebih rendahnya ini ya tentu tergantung macam-macam ya. Tergantung dari derajat kemiringan kipas pemutarnya, tergantung dari seberapa banyak menghambat udaranya. Tapi intinya vortex, turbo cyclone atau twister, tornado itu membuat aliran udara lebih maksimal. Maksimal itu bukan berarti lebih besar, tapi lebih sesuai, lebih pas untuk RPM lebih rendah. Hasilnya adalah ya tenaga bisa lebih keluar di RPM rendah. Kendaraan bisa lebih irit di RPM rendah.
Nah, untuk kebanyakan orang ini merupakan sesuatu yang betul-betul bermanfaat, karena ya mereka pakainya di RPM rendah. Nggak ada gunanya tenaga itu difokuskan di RPM tinggi, terutama untuk mobil ya, karena mobil kalau untuk harian di Indonesia rasanya nggak kepake ya RPM tinggi. Penulis punya mobil kecepatan 160 karena nggak lewat tol, nggak pernah kepake 160 itu. Kalau beneran bisa jalan 160 nggak kepake. Tiap hari paling ya jalan 40, terus 60, 80 jarang-jarang, 100 makin jarang, cuma kalau luar kota dong. Makanya ya, ada orang yang kalau setelah alatnya dipasangi Vortex, pasangi Tornado, Twister, ya semacam-macam lah, itu jadi puas. Wah, jadi irit ya. Wah, jadi apa ya? Jadi bertenaga, makin mantep sentakannya, enak gitu ya. Nah, tentu kan nggak semua orang kalau pakai kendaraan RPM rendah terus. Ada kan yang pakainya RPM tinggi. Mereka yang pakai RPM tinggi itu mereka yang sering jalan di tol ya, jalan 160, 190, 200, 300 gitu kan. Nah, untuk mereka ini, mereka yang hobi top speed, RPM sangat tinggi, ya pakai yang Tornado itu malah malah nggak puas, malah wah tenaga kok nggak enak, tarikan nggak enak. Mereka tentu nggak ngomong soal boros irit karena jalan mereka top speed. Nah, sering ya yang seperti itu nggak dikomunikasikan. Selain dari pemaksimalan ini, ada banyak sih ya kasus di mana pabrikan itu mendesain sistem kendaraannya tidak mempertimbangkan kondisi bahan bakar di Indonesia. Jadi waktu tuning kendaraannya mereka nggak pakai bensin Indonesia, tapi mereka pakai bensin misalnya Total gitu ya. Efeknya apa? Efeknya adalah campuran AFR kendaraan jadi terlalu kering, jadi terlalu miskin. Nah, untuk kendaraan-kendaraan yang seperti ini menggunakan model Tornado, Turbo, Twister, Cyclone itu akan membuat nggak cuma tenaga di RPM rendah saja meningkat, tapi juga RPM tinggi. Jadi bisa dapat dua-duanya, RPM rendah dapat, RPM tinggi dapat. Tapi nggak berarti ya dengan memasang alat Cyclone, alat Turbo, Tornado macam-macam performa sudah maksimal. Ya karena kebutuhan orang beda-beda. Ada orang yang kalau pakai mobil yang sama pakai RPM-nya 2.500, 3.000. Ada orang pakai mobil tipe sama pakai RPM-nya 1.500, 2.000. Ya tentu kebutuhannya beda ya. Kebutuhannya beda. Dan biasanya orang yang jualan Tornado, Vortex, Cyclone ini nggak pakai model oh ini untuk yang pengen kencang, oh ini untuk yang oh ini untuk yang suka RPM 2.500, oh ini untuk yang suka RPM 1.500. Nggak akan ya jualan seperti itu. Biasanya satu kendaraan ya pakai itu.
Bahkan ada beberapa tipe kendaraan pakainya sama semua, wes itu semua. Nah, yang begitu itu kan ya nggak maksimal kan, karena jelas ada yang nggak cocok karena itu setelannya satu untuk semua. Nah, ini jadi apa ya? Jadi baiknya itu kalau pingin maksimal ya diusahakan pakai metode pakai coba-coba sendiri. Nggak harus pakai vortex ya. Cara lain itu adalah dengan mengecilkan saluran masuk ke filter atau ke throttle body. Lubangnya dibuat bagaimana caranya biar lebih kecil. Terus cara lain adalah dengan membuat pipanya lebih panjang. Pipanya lebih apa ya, selain lebih panjang juga lebih kecil dari yang bawaan. Jadi nggak harus pakai vortex, pakai cara apapun ya biar aliran udara agak terhambat tapi nggak terlalu menghambat, itu sudah cukup. Yang cocok sih pakai saluran udara yang lebih kecil, entah pakai pipa atau apalah, model kayak apa jenenge kalau yang salurannya untuk sport itu bola wis apa, pakai yang kayak trompet itu. Intinya adalah gimana caranya mereduksi ukuran udara yang lewat. Kalau itu masih kurang pas, diperpanjang juga salurannya. Dicari yang pas itu berapa sesuai dengan kebutuhan. Untuk mencari yang pas ya dicoba-coba, misalnya jalan RPM rendah. Kalau pakai segini bisa dapat berapa, pakai segini bisa dapat berapa angka kilometer per liternya. Kalau mau pakai dyno ya mestinya bisa juga. Cuma kalau dyno, kalau untuk motor matic agak susah. Kalau untuk mobil, untuk motor lebih bisa ya. Mobilnya tentu mobil manual. Kalau mobil matic ya susah juga. Tapi itu sih sebenarnya. Dan ya penulis ini juga termasuk yang praktek ya, praktek pakai silek saluran intake keluar kecil, nulis pakai tabung aluminium, kadang pakai saluran apa, pakai kabel kawat, kadang enggak. Kalau kawat melingkar itu penulis inspirasinya dari Cemenite yang kalau pakai kawat melingkar bisa menghasilkan efek ke cairan atau udara yang lewat. Kerasanya tentu nggak di hari pertama ya, dan nggak terlalu terasa sih, cuma antara sedikit nyot dan tidak. Tapi sebagian besar efek ngiritnya itu adalah dari seberapa besar bukaan dan panjang dari pipa yang penulis pergunakan. Penulis pakai lakban kain untuk membuat pipanya itu nempel ke saluran DUCT, saluran DUCT ya perusahaan ini kalau di spesifikasi, membuat saluran yang memasang ke saluran udara masuk ke filter. Di mobil penulis pasang di lalai. Kalau mobil caranya agak sulit, pakai pipa gitu agak susah masangnya karena ya nggak elastis biasa nih belalai itu. Bahannya dari plastik bukan dari karet sehingga ada resiko lepas. Tapi itu bisa dicapai.
Motor ini bisa dapat 60 atau 70 km per liter potensinya, karena ya penulis sendiri nggak ada ya jalan yang betul-betul mulus terus panjang gitu, cuma sebentar, tapi wis potensinya bisa 70 km per liter. Untuk mobil sayangnya penulis nggak sering keluar, jadi ya entah dapat berapa, tapi dari sisi powernya lah bisa betul-betul ketahuan. Waktu pakai yang pendek cuma diperkecil saluran udara masuknya, jalan pakai gigi 3 itu bisa dilakukan mulai dari 1000 rpm. Normalnya itu mustahil untuk mobil 3 silinder ya. Tapi dengan apa jenenge, saluran dikecilkan bisa. Setelah itu makin dikecilkan lagi, jalan sedikit di atas 1000 rpm gigi 4 itu normal ya. Normal dalam artian kalau digas itu mesin nggak bergoyang kencang. Tentunya kalau sudah gitu ya tentu jadi sangat irit. Kalau memang butuhnya pakai kecepatan rendah, kecepatan sedang, atau kalau kendaraannya sama pabriknya didesain secara salah, wajib untuk coba metode seperti itu. Caranya ya simple itu tadi. Jadi bukan karena kipasnya muter ya, bukan karena udaranya dibuat muter ya. Walau udaranya nggak dibuat muter pun bisa ada efeknya. Kalau nggak percaya silahkan dah dibandingkan, buat sendiri, nggak harus beli ya. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.